Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih terkait matriks ya. Kita masuk ke pembahasan inverse matrix. Inverse matrix. Yang pertama, definisi terkait inverse ya. Jika A adalah matriks berurdu n kali n, ingat n kali n, persegi, bujur sangkar gitu ya. Dan terdapat matriks B, jadi ada matriks B sehingga kalau A dikalikan dengan B atau dikalikan dengan B ya, itu sama dengan B dikali A. Dan hasilnya adalah I. I itu apa? Matriks identitas. Contoh matriks identitas yang entry-nya 0 kecuali diagonal utamanya ya. Contoh begini. Diagonal utamanya 1. Nah, begini ya. Nah, identitas. Maka dikatakan matriks yang mempunyai inverse. Ya, kalau ada hasil seperti ini maka A itu punya inverse dan inverse-nya itu adalah B tadi. Atau bisa ditulis B itu sama dengan A pangkat negatif 1. Nah, bacanya A inverse ya. Contohnya begini, ini ada matriks A, kemudian ada matriks B. Nah, matriks B ini merupakan inverse dari matriks A ya. B ini adalah inverse dari matriks A. Kenapa? Coba kalau dikalikan, kalian coba kalikan, nanti akan ketemunya matriks identitas. Ya, jadi ini kalau dikalikan, nanti akan ketemunya matriks identitas. Gitu. Itu pemahaman awal untuk inverse matriks ya. Kemudian ada definisi berikutnya yang nanti juga digunakan, yaitu jika A adalah matriks n kali n dan Cij adalah kofaktor dari entry Aij ya. Jadi ingat materi kofaktor sebelumnya. Maka matriks C sama dengan ini ya entry-entrynya. Entry-entrynya berisi kofaktor dari entry yang kita ambil gitu. Nah, dikumpulkan jadi matriks, jadinya matriks kofaktor dari A. Jadi kita mencari setiap entry itu kita cari kofaktornya, ketemu suatu konstanta angka gitu ya. Nanti angkanya dikumpulkan jadikan matriks, jadinya matriks kofaktor. Berikutnya transpose matriks kofaktor. Jadi ketika sudah ketemu ini, kemudian ditransposkan ya, posisinya menjadi begini. Nah, maka hasil transposnya tadi disebut adjoint atau disimbolkan adjoint apa matriksnya. Kalau di sini matriks A ya adjoint A gitu ya. Nah, ini adjoint A-nya. Jadi di sini di atas tadi C12 pindah ke sini ya karena transpose gitu. Posisinya pindah. Nah, itu namanya adjoint. Contohnya begini. Ini ada matriks A. Kofaktor dari matriks A adalah, nah, dicari kofaktornya satu-satu dari setiap entry. Yang pertama di sini, kofaktor C11 berarti kan ini. Nah, kalau satu-satu berarti yang kita tutup adalah baris kolom pertama. Ya, yang sejajar dengan kolom pertama, kemudian baris pertama. Nah, ini berarti matriksnya adalah 1 3 2 4 ya. Dicari determinannya, nanti ketemunya 6 dikurang 4 itu 2 ya. Dicari dengan kofaktor seperti sebelumnya, 1 tambah 1 dari mana ya? Dari C11, I nya 1, J nya 1, jadi dikali dengan 2 ya. Nah, negatif 2 ya di sini ya, negatif 2. Negatif 2. Maaf. Ini negatif 2. Negatif 2. Dan ininya tetap
menjadi positif karena pangkatnya genap. Begitu juga yang lainnya di sini. Nanti kalian bisa coba dihitung, akan memperoleh nilai-nilai kofaktornya. Kemudian angka-angka ini kalau disusun menjadi matriks jadinya seperti ini kan, yang disebut matriks kofaktor A. Adjoinnya apa? Tadi kita ketahui adjoinnya itu transpos dari ini. Maka transposnya jadi ini. Ini adjoinnya. Begitu. Jadi mencari adjoin seperti itu. Nah, jika A adalah matriks yang punya inverse gitu ya, maka A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari A dikali dengan adjoinnya. Nah, adjoinnya dari mana ya? Cara yang sebelumnya kita bahas ya. Gitu. Determinan kan sudah paham cara mencarinya dengan berbagai cara. Gitu. Maka untuk mencari inverse ya harus tahu determinan, harus tahu juga matriks adjoinnya. Contohnya, nah ini saya ambil contoh di file PDF yang mungkin sudah kalian download. Supaya lebih ringkas ya, kita ambil contoh yang mudah. Di sini matriks 2 kali 2 gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah memperoleh cara singkatnya, cuman kita bahas cara sesungguhnya yang seperti apa gitu ya. Nah, kofaktor masing-masing entry jadi C11, C21, C12, C22 itu adalah pertama C11. C11 itu kan 11 berarti yang ini kan. Nah, kalau ini kita tutup berarti kan tinggal 2. Maka matriksnya kalau yang C1 entry 11 ditutup ya, tinggal 2, maka di sini dikalikan 2 gitu ya. Nah, di sini negatif 1, pangkat 1 tambah 1, 2, tetap 2. Begitu juga yang C12, C21 dan C22. Hanya yang membedakan mungkin nanti nilai depannya negatif atau positif gitu, tergantung pangkatnya. Nah, kalau ini kan pangkatnya ganjil jadinya negatif nih. Nah, ya. Matriks kofaktornya ya disusun saja hasil angka-angka tadi yang sudah diperoleh disusun ke matriks kofaktor. Kemudian adjoinnya adalah transpos. Ini transpos dari matriks yang ini. Selanjutnya mencari inverse-nya gimana ya? Tadi kita tahu harus tahu determinannya berapa. Determinannya kita cari, ketemunya 1. Berarti 1 per 1 dikalikan dengan adjoinnya, matriks adjoin. Nah, ketemu nilai matriksnya berisi entry 2, negatif 1, negatif 5, dan 3 ya. Nah, ini bisa kita buktikan lagi matriks yang ini nih, inverse-nya tadi, coba dikalikan dengan matriks A. Apakah hasilnya matriks identitas? Nah, gitu. Kalau mau lebih meyakinkan, pasti nanti hasilnya matriks identitas ya. Dengan diagonal utamanya 1, entry lainnya 0, begitu.